Kamero. Kamero. Kamero Komik Besar. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia adil dan jaya. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. All is bright.
is born. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Memberi pengampunan, kita dapat menciptakan kedamaian dalam hidup kita dan hubungan kita dengan sesama manusia. Dan kita datang kembali dengan hati yang tulus. Supaya Engkau memiliki David, di setiap David melangkah kaki keluar dari rumah itu. Mama cuma minta dari David, supaya David merubah David hidup jauh lebih baik daripada itu kemarin. Dengan sejarah ke mama dan papa, dan lebih khusus takut akan Tuhan. Tapi sekarang mama paling bersyukur karena David kembali kepada mama dan papa. Mari sama-sama kita bergandengan tangan melangkah maju untuk meraih cita-cita dan masa depan kita. Semoga Tuhan Yesus Putra Natal itu memberikan kedamaian bagi kita semua. Amin. Apakah dia telah menjadi usang, tetapi juga berita Natal itu dia hanya formalitas belaka bagi orang beriman? Ya, setiap hari kita merayakan, setiap bulan Desember dari tanggal 1 sampai 31 kita merayakan Natal, setiap malam kita merayakan Natal. Dan Natal kehilangan makna manisnya, Natal kehilangan makna spiritualitasnya dalam seluruh kehidupan kita. Apakah terjadi seperti itu? Apakah kita sibuk dengan gemerlapnya Natal itu, dengan lampu-lampu, dengan segala yang terjadi? Natal kalau menjadi sebuah yang komersial dan dia kehilangan makna. Padahal sesungguhnya kelahiran Yesus itu adalah sebuah anugerah yang terindah dalam seluruh kehidupan kita. Pembacaan kita Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 itu, dia mau memberikan pesan-pesan spiritualitas yang begitu mendalam kepada kita bersama. Dan pesan-pesan spiritualitas itu yang pertama, bahwa orang-orang Majus yang digambarkan dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12 itu, dia mau menceritakan tentang komitmen bersama atau rasa keterpanggilan itu. Alkitab tidak menggambarkan sejauh mana mereka berjalan, seberapa kilometer mereka berjalan, berapa hari, berapa tahun mereka berjalan. Alkitab tidak menggambarkan itu. Tapi orang-orang Majus adalah orang-orang Persia, orang-orang Babilonia. Dan kalau kita mengukur dari Babilonia ke Bethlehem itu sangat jauh. Tapi ada komitmen bersama untuk berjalan bersama yang ditunjukkan, yang diberikan pesan kepada orang-orang Majus itu, kepada orang-orang Nasrani, tetapi juga kepada kita semua, bahwa komitmen bersama untuk memuliakan Allah itu menjadi penting, menjadi entry point kepada kita bersama. Tanpa komitmen yang dibangun itu, tanpa komitmen yang sesungguhnya itu, kita kehilangan segala visi kita kehilangan segalanya. Tapi komitmen untuk memuliakan Allah, komitmen untuk datang kepada Allah di dalam Yesus itu menjadi penting di dalam seluruh hari-hari kehidupan mereka. Dan orang-orang Majus itu mencerminkan bahwa komitmen mereka untuk datang, untuk pergi menyembah Yesus itu menjadi penting. Hal yang kedua, dari pembacaan kita dalam Matius 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12, dia mau menyampaikan sebuah pesan Natal kepada kita bersama tentang Allah itu. Kehendak Allah itu bebas. Kehendak Allah yang bebas itu, dia mau memakai siapa saja, dia mau memakai apa saja sebagai petunjuk kepada orang. Kalau di dalam Alkitab ini yang kita baca ini, orang-orang Majus itu, Allah menunjukkan segala kedaulatan Allah itu dengan memakai bintang.
Kei telah menjadi bahagian warna kehidupan orang-orang Wasarili. Sebuah pertanyaan kepada kita dalam zaman now seperti ini, apakah kita masih tetap menggunakan dan masih meminta kehendak Allah itu di dalam seluruh kehidupan? Ataukah jangan-jangan kehendak Allah itu telah digantikan dengan seluruh yang kita butuh, dengan seluruh hegemoni, dengan seluruh kekuatan yang kita butuh, tanpa lagi melibatkan Allah di dalam seluruh perencanaan kita, tanpa lagi melibatkan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Natal ini adalah anugerah Allah yang cukup luar biasa, dan Natal ini mau menceritakan tentang universal, tentang anugerah yang universal itu yang Allah bagikan kepada kita. Hal yang ketiga pun juga di dalam pembacaan ini, bahwa entitas orang-orang Majus itu adalah orang-orang Persia, orang-orang Babylon. Tapi Allah menunjukkan bahwa kelahiran Yesus itu adalah sebuah perjumpaan yang sungguh luar biasa. Perjumpaan di tengah-tengah budaya yang berbeda, dan kelahiran Yesus itu menjawab itu. Dia mau meletakkan orang-orang Majus dalam skenario kelahiran Yesus itu, mau tunjukkan kepada kita bahwa kita tidak akan hidup di dalam kesendirian. Kita tidak sendiri, dan kita bukan hidup tertutup untuk diri kita, tapi kita terbuka. Yesus, Allah di dalam Yesus itu adalah Allah yang terbuka, Allah yang menerima siapa saja, Allah yang memberikan dirinya untuk siapa saja. Dan karena itu orang-orang Kristen pun menjadi orang-orang yang terbuka, bukan orang-orang yang tertutup, menerima siapa saja. Ketika kita hidup, kita melakukan hal ini dalam seluruh entitas kita sebagai orang-orang Wasarili yang hidup di tempat ini. Kita bertemu langsung, kita berjumpa langsung di dalam seluruh peradaban kebudayaan yang berbeda. Kita berjumpa dengan banyak orang, kita ditempatkan dengan banyak orang, dan itu turut mewarisi, turut membentuk kita. Dan kelahiran Yesus itu dia menjawab itu. Kehadiran kita pun juga, kehadiran Natal ini mau menceritakan kepada kita bersama bahwa universal, anugerah yang universal itu, anugerah yang tak terbatas itu, anugerah yang baik itu, Allah dalam Yesus tunjukkan kepada kita bersama. Natal itu menjadi sebuah perpaduan yang mesra di dalam seluruh kehidupan kita bersama. Dia menjadi sebuah perpaduan yang utuh dalam kehidupan kita bersama, bahwa kita terpanggil dan hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik ini, di tengah-tengah kehidupan di Kei, Langgur dan sekitarnya, Tual dan sekitarnya. Kita ditempatkan Allah di sini bukan sebagai sebuah kebetulan belaka, tapi Allah panggil kita jauh-jauh datang untuk menjadi berkat juga bagi kita, untuk menjadi berkat juga bagi Maluku Tenggara dan Kota Tua. Dan karena itu, wujudkanlah itu, bahwa kehidupan kita ketika kita menerima Kristus Yesus itu harus menjadi gaya hidup kita bersama. Bukan tadi lakon tadi. Mudah-mudahan lakon tadi itu bukan hanya ditunjukkan pada Natal, dan saat Natal itu selesai kita kembali kepada laptop, kita kembali kepada model pabrik kita. Tapi Natal itu menjadi sebuah spirit untuk perubahan, dan spirit untuk berubah itu harus menjadi gaya hidup orang-orang Wasarili untuk menjadi berkat bagi tanah ini. Tuhan memberkati kita bersama. Amin.
damai sejahtera oleh Kristus Putra Natal. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam ini sampai Kristus datang kembali. Ibadah selesai.